Di sebuah desa yang dipenuhi kesibukan, para nelayan dengan penuh semangat mengurus hasil tangkapan laut mereka. Suara keriuhan dan kegembiraan terdengar di sepanjang pantai. Tiba-tiba di tengah keramaian itu, terdengar suara mesin perahu yang tidak biasa. Ini menarik perhatian semua nelayan yang penasaran. Dalam sekejap, perahu itu muncul di dermaga dan dari dalamnya turunlah seorang pria bernama Emil. Emil telah pulang setelah bertahun-tahun berada di perantauan. Kepulangannya menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh istrinya yang bernama Anna. Kabar kepulangan Emil juga diketahui oleh sahabatnya yang bernama Ruth. Untuk itu, Ruth memutuskan untuk menemui Emil dan menginap beberapa hari di rumah sahabatnya. Dari kejauhan, Anna memperhatikan kedatangan Ruth dengan tatapan yang dingin. Hal itu seolah memberikan sambutan yang kurang hangat bagi Ruth. Keesokan harinya, tepat sebelum matahari terbit, Ibu Anna datang dari kota jauh untuk menjumpai anaknya. Kedatangan ibunya tersebut bertujuan untuk meminta Anna pulang bersamanya. Ia mengkhawatirkan hubungan antara Anna dengan Emil. Ibu Anna tidak menyetujui pernikahan mereka, walaupun hari ini seharusnya menjadi hari pernikahan resmi bagi Anna dan Emil. Namun menurut ibunya, pernikahan Anna dan Emil akan mendatangkan banyak malapetaka. Setelah menjalani pernikahan siri selama 7 tahun, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu pesta pernikahan resmi. Anna tampil memukau dengan riasan yang begitu cantik dan gaun putih yang mempesona. Pandangan semua orang tertuju padanya, memikat hati para lelaki dengan pesonanya yang luar biasa. Kegembiraan meluap karena Emil telah berhasil merebut hati Anna. Ruth, sahabat dekat mereka, juga merasa sangat bahagia karena Emil akhirnya menikah. Setelah acara pernikahan selesai, di pagi harinya Ruth berpamitan bahwa ia akan pulang malam ini. Ia telah berjanji pada istrinya bahwa ia hanya akan menginap 2 malam saja. Ketika Ruth kembali ke rumahnya, ia disambut oleh kabar baik dari sang istri. Saat ia tertidur, istri Ruth membangunkannya dengan gembira dan menunjukkan hasil tes kehamilan. Namun sayangnya sang istri salah membaca hasilnya. Ternyata alat tes tersebut menunjukkan hasil negatif. Rasa kecewa menyelimuti Ruth dan ia merasa terluka oleh kenyataan tersebut. Air mata pun tak terbendung karena bertahun-tahun menikah namun belum memiliki seorang anak. Beberapa waktu kemudian, Ruth memutuskan untuk mendatangi Emil kembali. Ia memiliki rencana untuk memulai bisnis bersama di bidang perkebunan. Ruth berharap bahwa dengan mengembangkan bisnis tersebut, ia dapat menemukan cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Beberapa hari belakangan terakhir, mimpi buruk terus dialami oleh Emil, dan hal itu membuatnya kehilangan minat untuk bermain futsal bersama istrinya. Tentu saja hal itu membuat Anna merasa bersedih. Masalah mereka berdua pun diketahui oleh Ruth, dan hal tersebut diam-diam diamati olehnya. Ruth yang berada di rumah Emil tak jarang membuatnya berpapasan dengan Anna, namun Anna selalu memberikan sikap dingin kepada Ruth. Di balik sikap dinginnya, Anna diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik Ruth. Suatu malam diadakanlah pesta makan malam yang meriah. Anna dan Ruth duduk berhadapan dan tanpa disadari mereka saling menatap dengan intensitas yang tak terungkapkan. Tiba-tiba Ruth bangkit dari tempat duduknya dan bergabung dengan orang lain untuk menari. Perasaan cemburu itu pun tiba-tiba melanda Anna, sehingga ia memutuskan untuk minum hingga mabuk dan menari di atas meja untuk menarik perhatian Ruth. Wanita yang sedang berdansa dengan Ruth kemudian mendatangi Emil dan mencoba merayunya. Sikap wanita tersebut jelas memancing kemarahan Anna yang akhirnya meletus dalam bentuk keributan. Di pagi yang cerah, Anna melihat Ruth sedang sibuk memperbaiki sepatu haknya yang rusak semalam. Inisiatif Ruth untuk memperbaiki sepatu Anna tersebut sangatlah perhatian dan disambut dengan senyuman manis dari Anna yang pertama kalinya terlihat di wajahnya. Anna pun mengucapkan terima kasih kepada Ruth atas usahanya dalam memperbaiki sepatunya. Saat itulah mereka berdua terlihat begitu akrab, seakan kebersamaan itu begitu hangat. Namun tanpa disadari, hal itu ternyata adalah salam perpisahan dari Ruth karena pada hari itu ia harus kembali ke rumahnya. Setelah Ruth pergi, Anna merasa kehilangan dan kesepian. Di siang harinya, Anna dan Emil pergi berkebun bersama. Namun di tengah-tengah kegiatan tersebut, Anna merasakan bahwa apem yang dia bawa telah basah. Ia kemudian menghampiri Emil dan mengajaknya bermain futsal. Dan di sini Anna juga mengungkapkan kalau dirinya sangat menginginkan buah hati.
Akan tetapi Emil menolaknya dengan alasan bahwa mereka belum memiliki cukup uang untuk membesarkan seorang anak. Ana yang merasa kesal lalu pergi begitu saja dan meninggalkan Emil sendirian di kebun. Setelah itu, Emil merasa bersalah karena ia telah menolak Ana. Emil kemudian berinisiatif untuk mengajak Ana bermain futsal ketika Ana sedang memasak. Ana yang sudah terlanjur kecewa pada Emil pun langsung menolaknya. Saat itu, Ana sudah sampai di titik di mana ia tidak menginginkan lagi bermain futsal bersama Emil. Ia lebih memilih bermain seorang diri dan membayangkan sosok Ruth serta mengharapkan akan kehadiran Ruth yang datang kembali. Di tengah malam, Ana menghabiskan waktunya untuk memandang foto Ruth. Namun tiba-tiba saja ia merasa emosi dan memecahkan foto itu. Lalu kemudian mengambil pecahan kaca tersebut untuk menyakiti dirinya. Beruntungnya Emil yang saat itu terbangun karena mimpi buruk segera mencari Ana dan membawanya masuk ke dalam untuk mengobati lukanya. Kabar buruk yang menimpa Ana akhirnya terdengar sampai telinga ibunya. Kemudian ibunya pun datang untuk melihat kondisi Ana. Di tempat itu, ibunya Ana juga bertemu dengan ibunya Emil. Mereka lalu mulai berbincang mengenai masa lalu Ana. Ibunya menceritakan bahwa Ana pernah memiliki kekasih yang sangat ia cintai, namun kekasih tersebut meninggalkannya dan menikahi wanita lain setelah bermain di belakang. Mendengar cerita itu, Ibu Emil menyadari bahwa Ana seringkali mengalami stres dan depresi karena masa lalunya yang kelam. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya Ana dinyatakan sembuh dari keadaan yang sebelumnya. Ia berbincang dengan ibunya tentang masa lalu dan kejadian-kejadian yang terjadi. Di tengah obrolan itu, terungkaplah fakta bahwa Ruth adalah mantan kekasih Ana yang pernah meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain. Inilah sebabnya mengapa Ana awalnya bersikap dingin terhadap Ruth saat pertama kali bertemu di rumah Ana. Ibunya kembali meminta Ana untuk pulang bersamanya ke rumah, namun Ana tetap bersikeras bahwa ia tak ingin pulang. Beberapa hari setelah ibunya pulang, kabar buruk datang menimpa Ana. Ternyata ibunya telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Ana pun segera pergi ke kota untuk menghadiri upacara pemakaman yang diselenggarakan. Dalam momen yang penuh duka itu, Ana memberikan pesan terakhirnya kepada sang ibu, mengungkapkan rasa cintanya yang tak terhingga dan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Beberapa hari kemudian ada kejadian yang tak terduga di rumah Ruth. Sebuah tim polisi tiba-tiba mendatangi rumahnya dan mengajukan pertanyaan terkait pekerjaan yang pernah dia lakukan di Qatar. Hal tersebut mencurigakan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi Ruth. Terlihat jelas bahwa Ruth dan Emil memiliki sebuah rahasia besar yang harus mereka hadapi. Merasa situasi semakin rumit, Ruth akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Emil kembali ke kampung halamannya, berharap dapat menemukan keamanan dan solusi atas rahasia yang membebani mereka. Kecemasan mereka terus membara tanpa disadari oleh Ana. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Ruth dan Emil sedang menyembunyikan sesuatu. Di sebuah malam yang sunyi, Ruth sebagai seorang sahabat yang baik mencoba berbicara dengan Ana dan berusaha menjadi penengah dalam hubungan Ana dan Emil. Namun Ana justru curiga bahwa suaminya telah berpaling dan menganggap Ruth sebagai kekasihnya. Pembicaraan itu memicu perdebatan yang intens antara mereka. Tanpa mereka sadari, perdebatan tersebut juga diamati dengan rasa penasaran oleh ayah Emil yang terlihat mengamatinya dari kejauhan. Pada pagi harinya, sang ayah menemui Emil dan memberitahu anaknya untuk mengawasi Ana, karena ayahnya sendiri merasa curiga ada hubungan antara Ana dengan Ruth. Beberapa hari kemudian terlihat polisi datang yang membuat Emil dan Ruth lari untuk bersembunyi. Rahasia besar yang disembunyikan mereka semakin membuat polisi terus menggali informasi. Di malam harinya, ayah Emil dengan tegas menegur Ruth dan memintanya untuk segera pergi karena dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupannya. Namun kejutan yang tak terduga menimpa mereka keesokan harinya. Ayah Emil ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan pelakunya adalah Ruth sendiri. Kepergian ayah Emil mengguncang seluruh keluarga dan meninggalkan bekas luka yang dalam. Emil yang sangat terpukul dan depresi akibat kejadian tersebut enggan keluar dari kamarnya dan terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Suatu ketika Ana dan Ruth sedang berbincang. Di sini Ruth memberitahu rahasia besar yang mereka sembunyikan ketika berada di Qatar.
Diketahui bahwa mereka telah menghilangkan nyawa seorang pria yang telah memaksa Emil untuk beradu pedang. Lalu mereka menyembunyikan pria itu di tempat yang sulit dicari. Itulah mengapa sampai saat ini pria itu belum ditemukan dan polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menangkap mereka. Anna setelah mendengar cerita dari Ruth justru merasa sangat berterima kasih kepada Ruth atas peran penting yang telah ia mainkan dalam menyelamatkan suaminya. Sebagai tanda terima kasih, Anna segera memberikan hadiah istimewa untuk Ruth. Ia mengajak Ruth untuk bermain futsal bersama sebagai bentuk apresiasi terhadapnya. Semakin tegang hubungan antara Anna dan Emil, semakin sering Anna dan Ruth menemukan pelarian dalam bermain futsal. Mereka menikmati momen tersebut, menghilangkan stres dan kekhawatiran mereka sementara waktu. Namun tak disangka saat itu Emil tiba-tiba muncul dan melihat mereka berdua sedang asik bermain. Pandangan Emil penuh dengan kekecewaan dan rasa cemburu segera memicu keributan di antara mereka. Di sini Ruth mengungkapkan bahwa Anna adalah wanita yang membuatnya bersemangat. Tentu saja Ruth berkata seperti itu karena skill Anna dalam permainan futsal tidak diragukan lagi. Di tengah keributan mereka, Ruth mendorong Emil hingga membuatnya jatuh dan mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat suaminya seperti itu, Anna terlihat biasa saja dan meminta Ruth untuk segera menyembunyikan suaminya. Kini Anna berpikir akan bisa hidup bahagia dengan Ruth karena Emil sudah tiada. Namun ketika Anna kembali ke rumah, ia tanpa sengaja melihat ponsel Ruth dengan sebuah pesan yang masuk dari istrinya. Isi pesan tersebut mengungkapkan bahwa sang istri sedang mengandung. Hatinya pun terasa hancur untuk yang kedua kalinya. Anna pun pergi mengambil ikan beracun dan memasaknya, lalu memberi masakan tersebut kepada Ruth. Racun itu pun langsung bereaksi dan membuat Ruth harus pergi untuk selamanya. Kemudian Anna segera pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan memotong singkong milik Ruth. Ia pun segera memakan singkong tersebut dengan sangat lahapnya, lalu film pun selesai.